Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Alwi Syarifuddin dan Taufik Hidayatullah dan saya sendiri Mariano kelas TI 71 akan memperlihatkan hasil tugas kerja kelompok ide bisnis. Judul yang kami angkat yaitu catering kita, yang dimana poin-poinnya membahas tentang pertama, bisnis model kanvas, lalu yang kedua, analisis strategi dan rencana pasar, yang ketiga, analisis resiko, dan yang terakhir, prototyping. Bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas terdiri dari key partner. Key partner ini berisi venue dan pihak dekorasi untuk paket pesta, lalu supplier bahan-bahan makanan, lalu supplier alat makan, lalu pedagang pasar, lalu supermarket, lalu tukang masak, dan yang terakhir jasa pengirim. Key activity berisi sebagai berikut: menjaga kualitas produk, lalu maintenance peralatan dapur, dan yang terakhir pemeliharaan bahan baku. Value proposition yang terdiri dari bahan baku produk menggunakan bahan yang segar dan berkualitas, lalu memberikan harga diskon, lalu respon pesanan yang cepat, lalu proses masak yang tepat waktu, lalu memberikan pelayanan yang sopan dan ramah. Yang ketiga, customer relationship yang berisi komunikasi yang terjalin erat, lalu menjaga loyalitas pelanggan. Customer segment yang berisi ibu-ibu komplek, ibu-ibu arisan dan pengajian, dan karyawan perkantoran. Key resort berisi hak paten piring bersekat milik catering kita, aset perusahaan, kantor, dan fasilitasnya, piring bersekat peralatan makan, lalu tenaga kerja, waiter, steward, cooker, driver, dan lain-lain. Dan yang terakhir, modal. Channel yang berisi sosial media dan membuka booth di event-event pasar. Lalu cost struktur, biaya produksi, gaji tukang masak, biaya bahan baku, biaya distribusi, dan terakhir biaya maintenance peralatan dapur. Revenue streams dari customer yang memakai jasa catering kita untuk pestanya. Analisis strategis dan rencana pasar. Langkah-langkah membuat usaha catering. Mencari supplier yang tepat. Cara memaksimalkan usaha catering. Memberikan informasi yang jelas kepada orang-orang. Membuat diskon. Membuat pelayanan yang ramah dan ekstra bagi pelanggan. Lalu strategi pemasaran. Memberikan pelayanan yang ekstra dan prima. Melakukan strategi promosi. Memberikan menu catering yang menarik. Lalu yang terakhir, persiapan membuka usaha catering.
Persiapan modal usaha, lalu lakukan riset pasar, dan perbanyak pengalaman memasak. Lalu yang terakhir, melakukan promosi yang efektif. Analisis resiko. Analisis resiko yang pertama, risiko bahan makanan yang kadang naik dan turun. Lalu risiko makanan biasanya akan basi. Dan yang ketiga, biasanya risiko kecerobohan tukang memasak. Lalu yang keempat, risiko salah memilih bahan baku. Dan yang terakhir, biasanya risiko makanan tidak enak. Dan inilah model contoh prototyping catering kita. Demikianlah hasil video dari kelompok keempat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.